Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami' ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayyama kanu khususan mu'allif hadzal kitab Muhammad Hasan Asy-Syaikh Al-Fadhil Muhammad Rasulullah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 12 ya. Wa yaqumu maqamal hajari. Benar itu kan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa yaqumu maqamal hajari, dan yang bisa menggantikan posisi batu fil istinja'i dalam istinja. Kullu jamidin, setiap benda yang keras, tohirin yang suci, khashinin yang kasar, yaklamu yang bisa menghilangkan ainan najasati, barang najisnya, kakhir kotin semisal kain. Ini melanjutkan bahasan kemarin tentang istinja. Secara spesifik, kalau pakai air namanya istinja, kalau pakai selain air namanya istijmar. Cuman dalam kitab ini pakai air atau enggak pakai air sama, disebut dengan nama istinja. Lah istijmar atau istinja yang menggunakan air, yang menggunakan selain air, yaitu dengan batu. Tapi kalau nggak ada batu, sekarang memakai benda lain yang pokoknya intinya yang kasar, kemudian bisa menghilangkan najis, kakhir kotin seperti kain. Lah kalau sekarang ya tisu. Itu sebagai alat untuk bersuci kalau seandainya tidak ada air. Kalau zaman dulu ya pakai batu. Coba sekarang nyari batu malah susah. Harus ke material gitu. Pisang kering. Pisang kering. Nah, ya pokoknya benda kering yang kasar yang bisa menghilangkan najis. Kalau di sini contohkan kakhir kotin, sobekan kain. Lah kalau zaman sekarang ya udah tisu. Kalau batu di sini malah susah ya. Ke toko material dulu kalau ada batu. Itu pun batunya gede-gede. Kali. Lebih gampang nyari tisu. Herbal. Cuma buat nimpuk maling. Wa syurutul istinja'i bil hajari, dan syarat-syarat istinja dengan selain air. Ya dengan batu, dengan tisu, dengan hebel. Bukan dengan hebel ya. Kalau Pak, ya kalau pipa nggak bisa wong licin ya. Apalagi pakai gunduk, nggak bisa. Masuk. Kok pikirannya kok ya aneh-aneh. Bahasa ditelepon soalnya. Seneng banget ya langsung seger. Pokoknya kalau urus-urusan di bawah. Iya. Bu aja hatam baji. Yang sabar Bu Haji punya teman. Harus banyak sabar.
Sabar, Baji, sabar. Teman satu-satunya yang di rumah ya itu. Ketemunya dia lagi. Wa syurutul istinja'i, dan syarat-syarat istinja bil hajari dengan batu atau yang sejenisnya. Alla yanshafal khariju an-najisu wa alla yantakila anil mahallil ladzi istaqarra fihi. Syurutul istinja bil hajar, syarat-syaratnya istinja bil hajar adalah Allah yang syafal kharij, yang keluar itu tidak kering. Kalau kering malah nggak usah istinja. Yang kedua, an-najisu wa alla yantakila anil mahallil ladzi istaqarra fihi. Najisnya itu tidak pindah-pindah alias nyepret-nyepret. Sekali colek langsung kena. Wa alla yujawizul baulu hasyafadz zakari. Waduh, ini. Wa alla yujawiza, hendaknya tidak melewati al baulu ail kencing hasyafadz zakari, helmnya mik gitu. Paham kan Mansur ya? Paham. Jangan ditanya. Kasyafat Zakari itu helmnya Miki loh. Ntar nyampe rumah Pak, Kasyafat Zakari mana Pak? Ntar begitu Pak Mansur gitu. Walal itu sofatel al yataini, dan kalau itu seandainya al ghaid tinja tidak melewati sofhah al yataini. Sofhah bagian al yataini, bokong loro itu. Di tempat itu semua bahasanya ya. Masa biasa cepet ah. Udah Sambo Mansur datang duluan. Aduh. Wah. Ya Bu, pantesan datang duluan. Wa alla yasila baulul unsa, dan hendaknya kalau itu yang kencing perempuan. Ila mahalli jima'iha, enggak beleweran. Wes ya. Angel. Wes nggak nyepret kemana-mana, baru itu bisa pakai itu. Kalau nggak bisa ya pakai air. Tapi kalau nggak ada ya wes ad-darurat tubihul mahdurat. Yang penting intinya bersih ya, terserah lah bagaimana. Babul wudu ya, jadi bahasan nah. Ntar ketawa mulu. Dadah. Takut Mansur nyamber. Wes ngantuk-ngantuk lah. Babul wudu, bab yang membahas tentang wudu. Al-furudu, beberapa fardu allati la yasihu, yang tidak sah al-wudu illa biha sittatun, kecuali dengan 6 itu. Artinya fardunya wudu itu ada 6. Al-awwalu, yang pertama an-niyatu, niat. Niat itu enggak harus pakai nawaitu wudu, enggak. Pakai bahasa kita dulu. Orang sholat juga sama, enggak harus pakai usul. Pakai bahasa kita. Niat ibadah-ibadah yang lain juga harus pakai bahasa Arab. Kalau yang ibadah harian sih ya kepake terus. Kalau zakat fitrah kan setahun sekali. Nah kalau yang biasa ngaji sih ngucapinnya gampang. Kalau yang nggak biasa ngaji, panitianya sampai kesel. Pak Mansur. Kan panitianya Pak Mansur sama Pak Pardi di musola. Nah itu ambuh kerja diajari susah lah, ya pakai bahasa kita aja lah gampang. Saya niat bayar zakat fitrah untuk saya, untuk keluarga saya, beres. An-niyatu, niat, wajibu dan wajib, antakuna, niat itu makrunatan, bebarengan bi awwali juz'in, dengan awal bagian yalsiruhu minal wajhi, ketika membasuh wajah. Jadi niat itu ketika tangan kita ini nyampe wajah. Jadi nggak harus diucap dalam hati. Kalau ngucap malah takutnya airnya blepek masuk. Nah kalau pas puasa repot. Apa malah kebeneran?
Kebenaran lumayan ada air masuk. Niat itu pada saat pas di awal basuh wajah. Kalau sebelum itu ya entah bismillah. Ketika cuci tangan ya bismillah dan kumur-kumur ya bismillah. Tetapi niatnya yang nawaitu wudu itu pas ketika basuh wajah. Wajibu dan wajib itu teksnya antakuna makrunatan. Niat itu dibarengi dengan di awali juz'in, dengan awal pertama kali yagsiluhu minal wajhi, membasuh wajah. Kalau sholat ya pas takbiratul ihram, pas mulai ngangkat tangan. Kalau wudu ya pas tangan ini udah ada air, kemudian pas kali plek nempel di wajah. Itu posisinya niat. Dan niat ini menentukan apakah itu wudu sah atau tidak. Walaupun gerakannya sama persis dengan wudu, tapi kalau nggak ada niat ya nggak jadi wudu. Wong niat itu kalau hadisnya kan populer, innamal a'malu binniyat, bahwa sesungguhnya pekerjaan itu, ibadah itu nilai pahalanya tergantung niat. Kerjaannya sama, bisa nilainya wajib, bisa nilainya sunnah, bahkan bisa karam. Misal sama-sama ngasih uang, ngasih duit. Kalau niatnya bayar utang, wajib. Niatnya bayar zakat, wajib. Pahalanya pahala wajib. Tapi kalau niatnya ngasih duit itu niatnya sedekah, pahalanya sunnah. Ada bahkan haram. Anak kita nggak naik kelas, kemudian nyamperin ke wali kelasnya. Nyokol pakai dabu, bude. Pakai teh, bude pakai tehnya kok. Yo, satu orang nggak naik kelas, Pak. Masa anak saya nggak naik, Pak. Tapi saya pernah ketemu loh, ada ibu-ibu malah anaknya supaya nggak naik. Ya kan unik kan, saya umur 44 tahun juga baru ketemu sekali itu. Ada ibu-ibu anaknya sekolahnya 2 orang di satu yayasan di satu sekolah. Lah, ia minta ke wali kelas salah satu anaknya supaya nggak naik. Nah, kebetulan wali kelasnya itu saya kenal dekat, sering ketemu. Ya, terus selain itu ibu itu udah pergi, saya tanya, Pak, ini aneh ini ibu itu. Biasanya kan umumnya datang ke wali kelas supaya anaknya naik kelas. Lah ini kok supaya nggak naik, maksudnya apa? Supaya KJP-nya nggak dicabut. Lah kalau naik nanti kan kalau udah lulus kan KJP hilang. Lah begitu nggak anaknya nggak naik kan masih dapat. Oh iya, pinter juga mak. Lah KJP kan dapatnya lumayan kan ya? Kalau di Jakarta, kalau di Bekasi ada nggak? Nggak ada. Kasihan di Bekasi ya. Iya, sama-sama ngasih duit, ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah, bahkan ada kalanya haram, tergantung niat. Dan sama-sama basuh wajah, basuh tangan, basahin rambut, basuh kaki. Kalau diniati wudu ya wudu, kalau enggak ya enggak. Wayanwi, dan hendaknya berniat al-mutawaddi'u, orang yang berwudu, raf'al hadasi, menghilangkan hadas. Dan ini yang sudah kita praktekkan. Nawaitu wudu'a li raf'il hadasi. Au fardhul wudu'i, atau niatnya nawaitu fardhul wudu'i lillahi ta'ala. Sah. Awil wudu'a, atau cuma hanya niatkan saya niat wudu, ya udah sah. Fakot awil wudu'a fakot, atau hanya niat wudu saja. Au nahwa dzalik, atau yang semisal dengan itu. Lah yang sudah dipraktekkan oleh kita, lafaz niat atau niat yang diajarkan oleh guru-guru kita ya sudah, yaitu nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Nah, niat itu di saat awal pertama kali basuh wajah. Niat. Dan semua ibadah itu butuh niat. Wasani, yang kedua, ghuslul wajhi, membasuh wajah.
Batasan wajah yang wajib dibasuh min mana biti sya'rir roksi, dari tempat tumbuhnya rambut kepala. Berarti di sini. Ini loh, ujung mentok tumbuh sini. Kecuali yang rambutnya udah bondol, kayak kok biung. Sini berarti ya. Ya tetap umumnya orang di sini tetap di sini. Loh, masa orang itu masuk di sini. Umumnya orang kalau tempat batas tumbuh rambut kan di sini ya. Kalau saya kan agak lumayan lebaran. Kalau yang udah bondol apakah waktu segini? Ya enggak, cukup di sini aja, tetap di sini. Ini yang batasan paling atas. Ila muntahal dzaqani, sampai ke mentok dagu. Ini kan ya. Ini atas, bawah situ. Wa min wadadi ihdal udhunaini, sampai ke tempat ini apa namanya ini? Ini loh yang ini loh. Kalau iya kalau orang kampung dulu tel-tel. Kalau orang sini apa namanya? Yang asli orang sini. Saya asli nggak tahu. Enggak. Yang sini loh. Kalau orang Jawa dulu namanya tel-tel kuping. Ini asli aja nggak tahu. Nah, iya apalagi kita yang bajakan. Iya, kawe. Pokoknya atas tempat tumbuhnya rambut, bawah sampai dagu, kanan kiri sampai ke kuping sini loh. Yang ini loh, pertengahan. Iya kalau orang Jawa dulu pentil, kalau orang Sunda apa? Hah? Pentil. Pentol kalau gede, kalau kecil pentil. Gak usah dia apa ternyata. Tapi betul yang dijual. Itu batasan wudhu. Jangan sampai ini saya berkali-kali nemu orang ya kalau lagi pas sendirian ya saya tegur, kali banyak orang yang saya gini. Wudhu cuman gini loh. Kok sah sininya nggak kena. Ini harus sampai sini loh. Jangan sampai wudhu cuman ininya nggak kena, nggak sah ini. Jangan ininya juga kadang ininya pecinya nggak dilepas begini aja. Atau ibu yang pakai apa? Udungan yang dalam itu loh. Oh, Nah, itu ditarik ya karena ini harus kena nih batas akhir tempat tumbuh rambut. Ini sampai ke kuping, bawah sampai ke sini. Itu yang wajib dibasuh ketika wa min wadati ihdal udhunaini, dari batas ondel-ondel kuping ila wadatil ukhra, sampai ke apa ya pentil apa watat itu bahasa Indonesianya ya. Kalau dulu maknai Jawa ya ontel-ontel. Wajibu dan wajib ghuslu sya'ri. Itu sya'ri bukan sya'ri ya. Yang bawa pulpen dibuletin. Wajibu dan wajib ghuslu sya'ri, membasuh rambut an-nabiti, yang tumbuh fil wajhi, di wajah. Kumis itu kan yang tumbuh di wajah ya, brewok. Zahiran, baik bagian luar, wa batinan, dan bagian dalam. Illal lihyata, kecuali jenggot al-ghazirata, yang tebal. Kayak orang-orang Arab, orang-orang India itu kan kalau dibiarkan tebal. Yaitu enggak harus sampai ke bagian dalam, cukup bagian luarnya dilus-lus ini. Fayakfi, maka cukup ghuslu dhahiriha faqat, maka cukup hanya membasuh bagian luarnya saja. Ini laki-laki, kalau perempuan ya enggak punya. Was sunnatu, dan yang sunnah tahlilu batiniha. Tahlil itu menyela-nyelai gini loh. Kalau misalnya rambut ya digini-gini. Apa Indonesianya apa? Nyela-nyela. Sama ya, diseka ya segitulah. Wajibu dan wajib juga aidon, begitu juga ghuslu sil'atin nabitati, membasuh daging yang tumbuh. Mana tuh? Oh yo. Apa? Nyambung aja, Pak Ustadz belum kelar. Fil wajhi, di wajah. Di wajah. Aja tuh. Kalau bahasanya kutil. Gimana? Lah daging ditumbuh di wajah apa namanya kalau bukan kutil? Tai lalat. Tai lalat wis oh ya. Wa intolat, walaupun jiddan banget, walaupun panjang. Saya pernah lihat
Kalau di kebun baru itu mohon maaf ya, ada orang yang kayak daging tumbuh tapi banyak. Iya, iya. Di lapangan kebun baru itu saya sering lihat kalau lewat situ udah bapak-bapak udah sepuh, makanya dia selalu pakai topi terus kaosnya dibuat nutup begini. Cuman saya pernah kebetulan dia pas lagi buka itu daging tumbuhnya hampir penuh, hanya wajahnya aja yang kebuka. Awalnya dulu saya ngeliatnya kirain jenggot disemir, tapi begitu deket ternyata bukan, daging kayak ini loh, apa ya, kalau sapi kayak gembelnya itu loh, tapi hampir di seluruh wajah. Masih sering ketemu saya orangnya. Lah itu ketika wudhu itu ya wajib dibasuh, entah itu kelakinan apa-apa wallahu a'lam. Kalau yang kecil-kecil ya kutil lah ya. Tapi ada kutil di wajah apa? Enggak ada ya? Apa ada? Lah wajib membasuh wajah itu sampai seandainya ada daging tumbuh di wajah, itu pun wajib dibasuh. Wasalisu, dan yang ketiga ghuslul yadaini, membasuh dua tangan, ma'al mirfaqaini, sampai ke sikut. Ini hati-hati mak-mak kalau lagi bepergian pakai baju yang ininya agak ketat. Oh, kalau wudhu basuhnya susah. Kalau kalian kan gampang begini. Kalau kadang kan ada baju yang modelnya ini tarik susah. Lah kalau kayak lagi begitu kalau wudhu gimana? Basahin. Apa malah nggak sholat, ntar aja nyampe rumah lah dirapel gitu. Wajib sampai ujung sikut sini kena. Ini kadang ada orang wudhu ya cuma begini-gini doang. Ininya nggak kena, nggak sah. Pokoknya ujung yang lancip ini loh, ini wajib kena air. Sikut. Saya sikut. Ayo mirfaqain, dua sikut itu wajib terkena air. Wajib dan wajib ghuslus sya'ri, membasuh rambut, an-nabiti, yang tumbuh bulu lah ya. Alaihima, di kedua tangan, zahiran wa batinan, baik bagian luar maupun bagian dalam. Wa in kasura, walaupun tebal atau banyak. Kayak monyet ya. Kalau kita orang Indonesia ya gini aja lah ya. Tapi kalau melihat orang India, orang Arab kan sampai kadang kayak tertutup, riwok-riwok. Wa in kasura, walaupun seandainya banyak, wa tola, dan tebal. Wa ghuslu sil'atihima, dan membasuh daging yang tumbuh di tangan itu, wa in tolat, senajan walaupun panjang. Itu sampai ke siku. Warabi'u, dan yang keempat, mashujus in min jildir roksi, mengusap. Kalau tadi membasuh, kalau ini ngusap. Kalau membasuh itu benar-benar basah. Kalau ngusap mas sekedarnya aja. Misalnya yang penting tangan kita basah, asal ditempelin gitu aja, itu udah cukup. Atau mungkin kalau giniin dikit aja di sini boleh, sini boleh, sini boleh, ini boleh. Tapi kalau dalam mazhab lain, sebagai kepala ini wajibnya semuanya. Teman dalam mazhab Syafi'i sebagian. Maka di situ mashu juz'in, mengusap sebagian. Ya, namanya ngusap. Ngusap itu sekenanya, yang penting tangan basah. Masih ini dulu. Au minasya'rin nabiti fihi, atau hanya mengusap rambut yang tumbuh di kepala, hanya rambutnya saja. Walau ra'sa sya'ratin, walaupun hanya sekedar kepala rambut, wahidatin, satu. Kayak upin ipin, rambutnya satu. Nah seandainya hanya satu ngeliwir yang disik-sik, oh udah boleh. Bisyartin, dengan bisyarti alla yamsaha ala tawilil khariji an haddir ra'si, dengan syarat tidak mengusap hanya yang bagian panjang saja yang keluar dari bagian kepala. Nah misalnya kan ibu-ibu rambutnya panjang sampai segini, ya diusap cuma gini doang. Ya enggak boleh. Iya misalnya kan panjang sampai segini, nah, terus yang diusap segini, ya enggak boleh. Yang boleh itu yang di bagian kepala sini loh, bukan bagian sini.
Yang pokoknya yang masih itu masuk bagian kepala walaupun hanya sekedar ujung rambutnya aja, tapi yang penting masih bagian kepala. Tapi kalau sampai kayak tadi, ya enggak memenuhi syarat. Wal khamisu, dan yang kelima, ghuslur rijlaini, membasuh dua kaki, ma'al ka'baini, sampai ke mata kaki. Min kulli rijlin, di setiap kaki, baik kanan dan kiri. Wa sya'rir rijlaini, dan rambut yang ada di kaki. Wasil atihima, dan kalau ada kulit yang tumbuh di kaki. Kasya'ril yadaini, seperti rambut yang ada di tangan. Yang bahaya itu yang punya kuku panjang. Islam tidak melarang orang punya kuku panjang, tetapi ketika wudhu kulit yang berada di bawah kuku ini wajib kena air. Nah kalau tangan kan tinggal diginiin ya, kan air muncul dari atas. Nah, kalau yang kaki agak repot, kalau yang panjang. Ya kalau tempat wudhunya ada duduknya sih enak, kalau nggak ada duduknya ya bisa lah bisa. Yang penting pokoknya terserah bagaimana caranya. Yang penting kulit yang berada di bawah kuku yang bisa dipotong itu wajib kena air. Apalagi yang udah kukunya panjang, ireng lagi kayak mak lampir. Itu wajib. Kalau nggak kena, wah ya kurang syarat, bisa tidak sah wudhunya. Kalau wudhu tidak sah, otomatis sholatnya Tidak sah. Wajibu, dan wajib tahrikul khotami, menggerak-gerakkan cincin. Karena kulit yang di bawah cincin ini kan wajib kena air. Ketika wudhu ya diputar-putar. Tapi kalau tayamum wajib dibuka semua. Kalau wudhu boleh nggak dibuka, yang penting ini kan air masuk ke di bawah cincin ini. Wajibu, dan di situ tulisannya kan wajibu, dan wajib tahrikul khotami, menggerak-gerakkan al khotam. Khotam itu cincin. Kalau khotim penutup. Abdayiki, yang apalagi yang sempit, yang ngepres gitu, wajib diputer-puter, digerak-gerakin. Wa tahlilu asabi'il yadaini, dan nyela-nyela jari-jari tangan. Wa rijlaini, dan jari-jari kaki. Berarti ini tengah-tengah. Wa in kanal ma'u, apabila air itu la yasilu ilaihi illa bidzalik, kecuali dengan di sela-sela itu. Gerak-gerakkan cincin, nyela-nyela jari tangan itu wajib apabila dikhawatirkan air tidak nyampe. Tapi kalau yakin dia air udah nyampe, ya nggak wajib gerak-gerakin cincin. Misalnya cincinnya agak longgar, atau mungkin jam tangan kan longgar. Nah, yakin kalau air itu bisa tersep ke bawah itu, maka menggerak-gerakkan itu tidak wajib. Tapi kalau cincinnya ngepres, dulu belinya masih kurus ya bude. Lah begitu habis beli kok makin melar, tapi ininya nggak bisa dicopot. Akhirnya dilas. Cincinnya sama jarinya dilas. Ya wajib menyela-nyelai itu. Tapi kalau yakin airnya bisa sampai, tidak wajib muter-muter gitu. Tapi kalau tayamum semuanya wajib dibuka. Entah cincin, entah jam tangan yang nempel aksesoris di tangan itu wajib dibuka. Kalau wudu nggak harus dibuka. Wallahu a'lam bishawab.